Baik, warawaina fi kitab Syama'il, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Syama'il li Abi Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab Syama'il milik Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, ada yang baca At-Tirmidzi, ada yang baca At-Tirmidzi. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi ini seorang ahli hadis, punya kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sifat-sifat, ya, tabiat-tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ tuh, itu salah satu kitab yang lengkap dalam menceritakan sosok kepribadiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairih, dan di dalam kitab yang lain, An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau Abu Hurairah berkata, ja'at Fatimah ila Abi Bakr radhiyallahu anhuma, datang Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, faqala, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, man yarithuk, wahai Sayyidina Abu Bakar, siapa yang akan mewariskanmu? Jadi Sayyidah Fatimah nanya sama Sayyidina Abu Bakar, nanti yang jadi ahli waris kamu siapa? Wa qala ahli wa waladi, kata Sayyidina Abu Bakar, yang mewariskan saya adalah keluarga saya dan anak saya. Jawabannya benar apa enggak ya? Benar. Yang mewariskan Sayyidina Abu Bakar adalah keluarganya dan anaknya. Wa qalat mali la arithu abi. Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mali la arithu abi, kenapa saya tidak mewariskan dari ayah saya? Jadi kenapa saya enggak dapat warisan dari Rasulullah? Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurath. Kata Nabi, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwariskan. Ya, Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi, makanya ahli warisnya keluarganya sama anaknya. Rasulullah seorang Rasul, seorang Nabi, maka anaknya enggak diwarisi, enggak dapat warisan. Nah, apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Saya mendengar Nabi itu enggak diwarisi. Walakinni, kata Sayyidina Abu Bakar, perhatiin, emang keluarganya Rasulullah itu enggak dapat warisan dari Rasulullah. Nah, terus Rasulullah ini hartanya dikemanain? Buat umat Islam. Hartanya buat umat. Nah, keluarganya bagaimana? Lihat kata Sayyidina Abu Bakar, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu. Akan tetapi saya akan membiayai orang yang dibiayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu Rasulullah masih hidup, siapa yang Rasulullah biayai? Anaknya. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, saya yang bakal biayai. Begitu. Kita pernah enggak ada pikiran gitu bahwa keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh menerima zakat? Kan hukumnya begitu. Keluarganya Rasulullah enggak boleh menerima zakat. Udah, karena keluarganya Rasulullah kagak menerima zakat, saya dah yang ngasih hadiah. Pernah enggak kita kepikiran kayak gitu? Tuh lihat Sayyidina Abu Bakar,
nyontoin kita umat Islam. Memang Rasulullah enggak mewariskan kepada keluarganya, enggak mewariskan kepada anak-anaknya harta, enggak. Tapi kita nih kalau pengen kalau pengen berkah, ikutin apa yang diomongin oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilangnya apa? Saya akan membiayai siapa yang dibiayai dulu oleh Rasulullah. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaih. Saya bakalan menafkahi siapa yang dulu dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin. Sampai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anaknya sekaligus istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya, siapa-siapa aja yang dulu dikasih sama Rasulullah, siapa sih? Nanya, dicari, bukan ngomong doang, dicari. Kita kan kadang-kadang ngomong doang, nyari mah kagak. Begini misalnya, saya pengen banget nih ngasih anak-anak yatim, ngomong doang, nyari mah kagak. Orang mau cari anak yatim di RT ini ada berapa, RT ini ada berapa, RT ini ada berapa, begitu. Jadi oleh Sayyidina Abu Bakar dicari nih orang-orang yang dulu pernah dinafkahi dan dibiayai oleh Rasulullah, saya aja cari. Oh, dia menggantikan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita kadang-kadang begitu, kagak mikirin orang. Ini kan peraturannya begini. Udah, kalau memang peraturan begini, udah, lu diam-diam aja. Enggak mikirin dia bagaimana. Wah, contoh gampangnya begini deh. Udah sama istri kita nih misalnya nih, udah pokoknya lu jangan kemana-mana nih, lu sama istri di rumah aja, ya, jangan kemana-mana. Boleh nggak laki ngomong begitu? Boleh, cuman lakinya biar punya pikiran. Sayurnya dibeliin, lauknya dibeliin, semuanya dibeliin, dibawa ke rumah, bininya tinggal masak. Kan begitu. Bener nggak kalau kita misalnya udah lo pokoknya jangan kemana-mana, di rumah aja, ditinggal orang di rumah, agak dibagi makan. Bener nggak begitu? Salah. Udah pokoknya bapak-bapak jangan kemana-mana ya, di rumah aja pokoknya, jangan kemana-mana. Lah terus saya makan pakai apa? Saya dagang bagaimana? Lah boleh-boleh aja. Nih Pak, Bapak jangan jual bubur dulu. Nih saya kasih 3 juta, dah sebulan jangan jual bubur dulu. Lah boleh begitu Pak. Lah ini orang suruh berhenti doang, dikasih kagak. Nih Sayyidina Abu Bakar ngomong begitu. Rasulullah SAW tidak mewariskan harta kepada anak dan keluarganya. Oke, tapi anak dan keluarganya saya apain? Saya biayain, saya nafkahin. Nah, itu contoh dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radhiallahu. Wa rawaina fi Sahih Al-Bukhari, dan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqtasimu warathati dinara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian
janganlah kamu membagikan harta warisan saya berupa dinar. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili, apa yang saya tinggalkan setelah nafkah istri-istri saya dan juga biaya pegawai saya yang kerja sama saya, fahuwa shadaqah. Jadi apa yang saya tinggalin setelah nafkahin istri saya, masih ada sisanya. Setelah saya ngasih gaji kepada pekerja saya, masih ada sisanya. Itu sisanya sedekah, bukan warisan. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita jangan. Ya, Nabi sendiri yang melarang. Jangan sampai anak istri kita kemudian mereka pada kelayaban, jadi gembel. Gara-gara apa? Gara-gara warisannya kagak ada. Ya, gara-gara warisannya enggak ada. Masih lebih baik punya duit ketimbang kagak punya pisan. Wah, ntar kalau banyak duit bisa buat maksiat. Emang kalau kagak punya duit kagak bisa maksiat? Ya orang kalau udah nyolong bagaimana? Maksiat, lu kagak maksiat. Nauzubillah. Kalau ada keluarga, misalnya nih, ada keluarga kita tahu-tahu lagi minta-minta di jalanan, bagaimana kira-kira? Malu apa kagak? Malu. Apalagi kalau ketangkap satpol PP, malu apa kagak? Malu. Ya. Makanya hormatin orang juga. Kalau kita ngasih itu, jangan makin dipoto. Ngasih aja udah. Ya, foto-foto kesian orang. Apalagi zaman sekarang kan zaman medsos. Foto-foto kirim, foto-foto kirim. Begitu. Bocah mah seneng. Bocah nih misalnya dipoto kasih duit, seneng. Bocah, bapak emaknya begitu ngelihat ngenes apa kagak? Ya Allah, anak gua. Ya Allah. Begitu. Perhatiin perasaan orang. Ya.